Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita kembali bersama-sama dalam Contextual Bible Reading, dan pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini sudah sampai kepada Ulangan pasal yang ke-15, ayat 1 sampai 23. Ulangan 15. Pada akhir 7 tahun engkau harus mengadakan penghapusan hutang. Inilah cara penghapusan itu. Setiap orang yang berpiutang harus menghapuskan apa yang dipinjamkannya kepada sesamanya. Janganlah ia menagih dari sesamanya atau saudaranya, karena telah dimaklumkan penghapusan hutang demi Tuhan. Jadi seorang asing boleh kau tagih, tetapi piutangmu kepada saudaramu haruslah kau hapuskan. Maka tidak akan ada orang miskin di antaramu, sebab sungguh Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milik pusaka. Asal saja engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allahmu dan lakukan dengan setia segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Apabila Tuhan Allahmu memberkati engkau seperti yang dijanjikannya kepadamu, maka engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Engkau akan menguasai banyak bangsa, tetapi mereka tidak akan menguasai engkau. Jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin, salah seorang saudaramu di dalam salah satu tempatmu, di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau menegarkan hati ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Tapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya, cukup untuk keperluannya seberapa ia perlukan. Hati-hatilah supaya jangan timbul di dalam hatimu pikiran dursila demikian. Sudah dekat tahun ke-7, tahun penghapusan hutang, dan engkau menjadi kesal terhadap saudaramu yang miskin itu, dan engkau tidak memberikan apa-apa kepadanya, maka ia berseru kepada Tuhan tentang engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya, dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya, sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani ataupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat penggirikanmu dan dari tempat pemerasanmu sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Haruslah kau berikan kepadanya. Haruslah kau ingat engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini. Tetapi apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau, karena ia mengasihi engkau dan keluargamu, sebab baik keadaannya padamu, maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan menindik telinganya pada itu, sehingga ia menjadi budakmu untuk selama-lamanya. Demikian juga kau berbuat kepada budakmu perempuan. Janganlah merasa susah apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, sebab 6 tahun lamanya ia telah bekerja padamu dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Segala anak sulung jantan yang lahir
di antara lembu sapimu dan kambing dombamu, haruslah kau kuduskan bagi Tuhan Allahmu. Janganlah engkau memakai anak sulung lembumu, dan janganlah engkau menggunting bulu anak sulung dombamu. Di hadapan Tuhan Allahmu, engkau harus memakan dagingnya tahun demi tahun di tempat yang akan dipilih Tuhan, engkau ini dan seisi rumahmu. Tetapi apabila ada cacatnya, jika timpang atau buta, bahkan cacat apapun yang buruk, maka janganlah engkau menyembelihnya bagi Tuhan Allahmu. Di dalam tempatmu boleh engkau, baik orang najis maupun orang tahir, memakan dagingnya seperti daging kijang atau daging rusa. Hanya darahnya janganlah kau makan, haruslah kau curahkan ke tanah seperti air. Terima kasih. Pada pagi hari ini Bapak Ibu sedang dikasih Tuhan Yesus, Ulangan 15 ini Tuhan memakai Musa untuk mengingatkan bangsa Israel bagaimana mereka harus hidup di tanah yang dijanjikan Tuhan, tanah yang akan diberikan Tuhan itu. Bagaimana sikap mereka, tindakan mereka, dan bagaimana memiliki karakter yang benar dalam Tuhan ketika Tuhan sudah memberikan mereka tempat tinggal di tanah perjanjian. Bagaimana mereka harus hidup dengan sesamanya. Khususnya pada pagi hari ini kita akan melihat bagaimana sikap mereka terhadap harta milik dan berkat. Pada ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11, kita akan melihat perintah Tuhan mengenai hutang piutang. Di mana tahun yang ke-7, akhir tahun ke-7 itu harus ada penghapusan hutang. Dan orang, baik itu orang asing maupun saudara, ini harus dibebaskan di tahun yang ke-7 ini. Dan kalau melihat dari sisi ekonomi, bisnis orang yang tidak mengenal Tuhan, tentunya ini sesuatu yang merugikan. Bagaimana mungkin hutang itu, seseorang berhutang dan tanpa harus membalas, tanpa harus mengangsur, tanpa harus membayarnya, tahun ke-7 harus dihapuskan. Nah, tetapi pada pagi hari ini kita melihat bagaimana konsep kemurahan hati, konsep beriman pada janji Tuhan sebagai sumber berkat itu menjadi dasar orang-orang Israel hidup memiliki tatanan yang baru, memiliki aturan yang baru, memiliki cara hidup yang benar di hadapan Tuhan. Kita akan melihat apa dasarnya penghapusan hutang ini. Kalau kita cermati ayat yang keempat, ayat yang ke-6, ayat yang ke-10, dikatakan, maka tidak akan ada orang miskin di antaramu, sebab sungguh Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milik pusakamu. Kemudian ayat yang ke-6, apabila Tuhan Allahmu memberkati engkau seperti yang dijanjikannya kepadamu, maka engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Engkau akan menguasai banyak bangsa, tetapi mereka tidak akan menguasai engkau. Dan kemudian ayat yang ke-10, engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya, sebab karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Kalau kita melihat dasar apa yang harus menjadi motivasi bangsa Israel ini melakukan pembebasan atau penghapusan hutang ini adalah karena mereka memiliki Allah yang memberkati, Allah yang sumber berkat itu, supaya iman pengharapan mereka bukan bersumber kepada harta mereka yang saat itu dihutang saking banyaknya, dia bisa meminjami orang, tetapi iman dan pengharapannya bukan kepada harta milik atau uangnya, kekayaannya, tetapi kepada Allah saja. Dan ini belajar bagaimana menghapus hutang itu secara ekonomi tentunya akan kehilangan aset, tetapi dasar dilakukannya adalah Allah akan memberkati. Allah sudah memberkati dan Allah akan memberkati apa yang dilakukan itu. Dan tentunya inilah dasar melakukannya karena iman kepada Allah Israel. Lalu bagaimana cara melakukan atau bagaimana teknisnya, praktis untuk menghapus ini? Di tahun ke-7 itu dihapuskan hutangnya dan dilakukannya dengan penuh kasih, penuh ketulusan dan
apa yang diajarkan Tuhan melalui penghapusan hutang ini adalah prinsip kemurahan hati. Nah, bagaimana mereka diberkati Tuhan, mereka beriman kepada Tuhan, dan supaya mereka tidak pelit, supaya mereka mau memperhatikan saudara sesamanya yang lain, dan memiliki hati yang murah hati. Nah, dilakukannya juga dengan sukacita. Nah, di ayat 7 sampai yang ke-11, jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin, salah seorang saudaramu di dalam salah satu tempatmu, di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau menegarkan hati ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Tetapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya, cukup untuk keperluannya seberapa ia diperlukan. Ya, orang yang melakukan penghapusan hutang ini karena janji Tuhan, karena beriman kepada janji Tuhan, ya, dilakukannya dengan kasih kepada Allah, melakukannya dengan penuh ketaatan karena mengasihi Tuhan. Tuhan menghendaki supaya umatnya memiliki karakter yang murah hati, yang mengasihi sesamanya, yang mempedulikan yang miskin, mempedulikan yang berkekurangan. Diulang kembali ayat yang ke-11. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu, demikianlah haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu itu. Kemurahan hati. Nah, kemudian selain murah hati, ya, dilakukannya dengan tulus dan dengan sukacita. Orang-orang yang hatinya sudah diubah Tuhan, yang mentaati Tuhan dan melakukannya dengan motivasi yang benar karena imannya kepada Allah, pada janji yang diberikan Tuhan bahwa Tuhan akan memberkati, dan karena mengasihi Tuhan, tentunya melakukannya dengan penuh sukacita, tidak dengan terpaksa, dan tidak melakukan sesuatu yang mengakal-akali, itu dikatakan ya. Ayat yang ke-9, hati-hatilah supaya jangan timbul di dalam hatimu pikiran dursila. Demikian, sudah dekat tahun ke-7, tahun penghapusan hutang, dan engkau menjadi kesal terhadap saudaramu yang miskin itu, dan engkau tidak memberikan apa-apa kepadanya, maka ia berseru kepada Tuhan tentang engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Ya. Engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya, dan janganlah hatimu berduka cita. Ya. Memberinya dengan sukacita, dengan ketulusan, karena mengasihi Tuhan. Kemudian pada perikop ayat selanjutnya, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-18 tentang memerdekakan budak. Prinsipnya masih sama, bagaimana memiliki hati yang murah hati, memiliki kasih, memiliki ketaatan kepada Tuhan. Dan ayat yang ke-15 dikatakan, haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini. Jadi bagaimana mengingat mereka dahulu juga sama-sama diperbudak oleh Mesir, dan bagaimana kemurahan tangan Tuhan, kasih Tuhan membebaskan mereka, memerdekakan mereka. Dan tentunya Tuhan tidak menghendaki sesama orang Israel ini saling memperbudak ataupun saling menguasai, karena mereka sudah menjadi milik Tuhan, sudah ditebus oleh Tuhan. Dan dasar melakukannya sama, yaitu karena memegang janji Tuhan. Dan orang-orang yang melakukannya tidak akan pernah mengalami kerugian, sebab Tuhan akan memberkati mereka jika melakukannya dengan taat, melakukannya dengan iman kepada Kristus. Dan ayat ini bagaimana mereka memerdekakan orang-orang yang bekerja selama 6 tahun, dan ke-7 mereka dilepaskan. Di ayat 13 sampai 15 dan ayat yang ke-18, tidak boleh dilepaskan dengan tangan hampa. Ayat 13, dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya, dan kambing dombamu dari tempat pengirikanmu dan dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah kau berikan kepadanya. Dan ini menjadi cara bagaimana mereka melepaskan, memerdekakan orang yang
selama ini bekerja. Dan prinsip apa yang dapat kita pelajari dari ini adalah kemurahan hati. Bagaimana Tuhan sudah memerdekakan dari perbudakan Mesir dahulu, dan mereka pun juga harus membebaskan saudaranya yang selama ini bekerja kepada mereka. Dilakukannya dengan sukacita, ayat 18. Janganlah merasa susah apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, sebab 6 tahun lamanya ia telah bekerja padamu dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Sukacita karena memegang janji Tuhan, karena beriman kepada Allah yang membebaskan dan sanggup memberkati mereka dengan berlimpah-limpah. Kemudian ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-19 sampai 23, bagaimana dalam hal kepemilikan, dalam memiliki harta, mereka harus memprioritaskan Tuhan, mengutamakan Tuhan, menguduskan setiap segala anak sulung jantan yang lembu sapi, kambing, domba, dikuduskan bagi Tuhan. Ini prinsip bagaimana kalau pasal yang ke-14 kemarin mengenai persembahan persepuluhan, pasal 15 ini bagaimana memprioritaskan Tuhan, mengkuduskan, mengingat bahwa berkat datang dari Tuhan dan Tuhan yang memberkati, ini harus dikuduskan. Segala yang awal, yang sulung ini menjadi hak Tuhan. Dan memberikannya sesuatu yang terbaik, yang tidak bercacat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, apa amanat teks, apa pesan Tuhan untuk kita hari-hari ini? Ya, Allah memberkati kita orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, orang-orang yang sudah dimerdekakan dari dosa, untuk memiliki cara hidup yang benar, memiliki karakter yang benar, yaitu mengasihi, murah hati, dan tidak memperbudak orang lain. Dan apa dasar melakukan semuanya itu? Karena beriman, karena taat, beriman pada janji Tuhan, bahwa Tuhanlah sumber berkat, bukan harta kita, bukan kekayaan kita, bukan apa yang kita miliki di dunia ini. Dan Tuhan menghendaki kita untuk mengasihi saudara kita, memiliki karakter yang murah hati, sebab Tuhanlah sumber berkat dan sumber apa yang kita miliki di dunia ini. Aplikasi praktis bagi saya dan saudara. Apakah saya dan saudara sudah beriman pada janji Tuhan, sudah mentaati segala perintah Tuhan, firman Tuhan, dan memiliki karakter yang murah hati, dan tidak memperbudak sesama kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan. Hari ini kita bersyukur karena dalam Yesus jelas bukan jadi orang-orang yang pelit, tapi yang murah hati. Karena kasih-Nya kita akan sambut dengan satu lagu, Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, akan ibadah yang sejati. Sembah
sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya, haleluya, glory Yesus Tuhan, kami menyembah-Mu. Glory Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Hari ini biarlah kita terus bersyukur karena berkat-berkat Tuhan, dan kita terus bersyukur kalau Tuhan memberikan hati yang murah hati, yang suka memberi. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur buat kasih setia-Mu. Hari ini Tuhan kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan, buat kebaikan kasih setia-Mu. Hari ini Tuhan, Engkau yang terus sertai, Tuhan terus pimpin kami, Tuhan terus memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami boleh terus mengasihi Engkau dengan kasih Tuhan, boleh murah hati pada sesama, karakter Tuhan yang terus disertai. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan, buat segala kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.